pagi menjelang siang, rekan-rekan saya semuanya para guru hebat yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya hadir untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas laksanakan saya dalam nomor 1.4 di Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Utara. Kali ini saya akan membawakan beberapa materi di modul 1.4 yang kami pelajari di Guru Penggerak ini tentang budaya positif. Namun sebelum kita memulai materi, ada baiknya teman-teman guru sekalian kita melakukan ice breaking untuk melancarkan sedikit pikiran-pikiran kita. Kita sibukkan dulu antara otak kanan dan otak kiri. Kita perlukan dulu antara otak kanan dan otak kiri. Nanti kita akan coba mengikuti contoh ice breaking yang ada di video yang saya putar. Untuk Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya yang diberikan dan juga teman-teman guru sekalian. Kita akan mulai dengan ice breaking sebelum masuk pada materi. Saya langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Kali ini adalah yang materi yang akan saya bawakan seperti yang saya pelajari di modul 1.4 di Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan 10 ini tentang budaya positif. Setelah saya mempelajari modul ini, saya juga tidak menutup kemungkinan atau menginginkan kepada rekan-rekan semuanya yang saya inginkan agar apa yang saya dapatkan di pelajaran di modul 1.4 ini bisa juga tercapai kepada teman-teman semuanya. Dicapai ini ada di modul 1.4 ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai seorang pendidik ada baiknya untuk menjadi seorang guru yang berhamba kepada murid atau berpihak kepada murid yang terkait ini pada modul 1.1. Kemudian yang kedua, di sini ada melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan. Tidak mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Di sini ada beberapa topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan ini kebajikan universal dan edukasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan khas, kebutuhan reformasi yang berkualitas serta restitusi adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi menangani permasalahan siswa yang ada di sekolah. Berikut ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi luar atau eksternal. Bagaimana caranya supaya anak-anak supaya tidak nakal itu kira-kira dengan hukuman itu mereka kapok atau tidak? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Nah, jika saya melakukan hukuman, kira-kira apa yang saya dapatkan? Jika saya melakukan hukuman kepada siswa, apa yang saya dapatkan? Dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, motivasi dari diri kita sendiri. Yang pada intinya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa kita ya, dimulai dari kita sebagai rekan guru. Kita sebagai rekan guru harus memberikan contoh yang baik dari segi disiplin, tanggung jawab, dari segi tutur bahasa, berkata, tingkah laku. Kita yang memulai duluan. Karena apa? Kita menjadi panutan atau contoh bagi siswa kita. Jika kita melakukan semuanya itu, insya Allah murid-murid jika melihat kita melakukan hal seperti itu, mereka juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Seperti konsep yang digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ibu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menggagas tentang Merdeka Belajar, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Kami sebagai siswa selesai ini kita dulu, sudah selesai. Tetapi dia tidak berpikir, ternyata siswa tersebut masih menyimpan dendam dengan kita karena harus dimarahi atau harus dihukum. Seperti itu. Sementara kita sebenarnya memberikan hukuman hanya sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka yang melanggar aturan. Ternyata di nomor itu kita pikir harus dimarahi siswa, harus memberikan hukuman fisik kepada siswa, kita sebagai guru udah selesai, hanya jangka pendek saat itu saja. Tetapi berdampak terbalik dengan siswa
karena mereka akan berpikir sampai dewasa nanti seperti ini terus, seperti hukum seperti ini, seperti ini. Sementara kita berpikir yang saat itu sementara mereka berpikir sampai ke masa depannya nanti. Sedangkan restitusinya itu adalah untuk mengamankan murid dalam jangka waktu panjang jika kita berikan restitusi. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan atau korban mendapat ganti. Murid anak akan tersakiti, sementara konsekuensinya yang kita harapkan adalah anak dibuat tidak nyaman dan murid anak mendapatkan penguatan itu pada restitusi. Perilaku pasif agresif meningkat itu hukuman. Konsekuensinya penguatan yang diberikan dalam jangka waktu pendek, sementara restitusi kita diharapkan untuk bisa memecahkan masalah atau memecahkan masalah dari hukuman tersebut. Berikut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kita sebagai guru melakukan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Dan restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Tetapi sebenarnya konsekuensi yang diharapkan adalah membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi yang diharapkan adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 item. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, mendapatkan kesenangan. Keempat, mendapatkan kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan atas diri sendiri. Itu kebutuhan penting yang harus kita miliki sendiri, dan itu emang kita pelajari, kita miliki. Ada 5 posisi kontrol sendiri yang menjadi kita sebagai guru dalam hukum. Yang pertama, kita sebagai guru menempatkan diri sebagai penghukum atau yang disebut hukuman. Kedua, posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai guru menjadi posisi kontrol teman. Dan keempat, pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Di sini pada posisi penghukum itu guru menghakimi, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir siswa. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kita kasih posisi guru sebagai penghukum. Kalau di pada posisi penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi dan mengulangi kesalahan jika kita sebagai guru di posisi penghukum. Bagaimana jika kita sebagai guru menempatkan diri pada posisi pembuat rasa bersalah? Yang pertama, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa. Jadi kita menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu capek, ibu lelah, kenapa kamu selalu mengulangi kesalahan? Itu kita membuat siswa itu menjadi semakin bersalah. Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Keempat, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan merasa memakan serta merasa rendah diri. Berikut posisi kontrol yang ketiga, teman. Kita sebagai guru meletakkan diri sebagai posisi teman pada saat siswa itu menjadi semakin bersalah. Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Keempat, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan merasa memakan serta merasa rendah diri. Berikut posisi kontrol yang ketiga, teman. Kita sebagai guru meletakkan diri sebagai posisi teman pada saat melakukan restitusi kepada murid, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ketergantungan. Lanjut, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau kita berteman dengan murid, jadi biasanya murid itu senang kalau berteman dengan gurunya. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Tetapi ini dampaknya bagi kita sebagai guru jika ada pada posisi teman yang bersama siswa itu, kita akan menjadi lemah, tidak mandiri dan bahkan tergantung. Berikut pemantau. Di sini menghitung dan mengukur. Kita menyesuaikan diri dan murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan posisi yang terbaik kita sebagai seorang guru adalah manajer.
Untuk mengatasi masalah siswa itu kita menempatkan diri sebagai manajer, di mana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atas apa yang mereka perbuat, masalah yang mereka hadapi. Kemudian kita menguatkan pribadi mereka dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki keadaan? Berikut kita langsung ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa, kita menggunakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya menstabilkan identitas. Ibu guru panggil kamu di sini tadi karena ibu guru dengar kamu bertengkar sama dia. Misalnya ya, saya panggil kamu tadi Zahra karena saya dengar ibu guru tadi di kelas kamu bertengkar sama Najwa. Apa benar itu yang terjadi? Nah, nanti murid akan bilang, iya bu guru, saya bertengkar tadi dengan Najwa. Coba panggil Najwa, panggil kalian berdua. Tanya, kenapa bisa kalian bertengkar? Mereka akan menjelaskan sendiri alasan mereka sampai bertengkar. Setelah itu kita langsung mengajukan ke memvalidasi kebetulan atau memvalidasi tindakan yang salah. Kalian tahu tidak Zahra, Najwa, kalau bertengkar itu adalah perbuatan yang baik apa tidak? Nah, pas mereka menjawab tidak. Nah, kalau sudah tahu perbuatan tidak baik, kenapa kalian lakukan? Nah, mereka akan menjelaskan sendiri apa yang menjadi akar permasalahannya seperti itu. Setelah mengetahui seperti itu, kita langsung lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau kalian suka bertekad itu melanggar kesepakatan kelas atau melanggar keyakinan kelasnya? Iya betul. Keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Misalnya menghormati orang lain. Nah, itu seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Semua siswa menginginkan yang namanya pendekatan sendiri. Jika siswa tersebut melakukan kesalahan yang terus berulang, berarti kita memberikan kepada satu posisinya senantiasa selalu melakukan yang namanya teguran atau semacam ada semacam ancaman-ancaman sedikit lah kemudian melakukan kesalahan, dan itu akan melakukan kesalahan akan dilakukan berulang-ulang. Nah, inilah pentingnya untuk menerapkan yang namanya proses pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Dia membutuhkan pendekatan secara pribadi karena dia itu membutuhkan semacam yang namanya perhatian khusus. Jadi kita menggunakan praktek segitiga restitusi tersebut, yang kita panggil siswa tersebut sendiri tanpa ada teman yang lain. Karena mungkin saja jika kita panggil dan kita memarahi mereka di depan teman-temannya atau di depan yang lain, dia dalam hati itu akan menjadi malu. Nah, karena malu tersebut, dia akan menjadikan kebiasaan, akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Toh sudah terlanjur saya sudah dicap jelek dengan teman-teman, sudah terlanjur saya dicap jelek dengan guru. Itu sebenarnya kita hindari. Maka itulah gunanya kita mengadakan menyelesaikan masalah dengan yang namanya segitiga restitusi. Oke. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas apa yang telah waktunya yang diluangkan kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya untuk aksi nyata saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Erlin tadi tentang budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bernilai positif dan dapat memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk refleksi hari ini tentang materi yang telah dibawakan oleh Ibu Erlin SPY tentang disiplin positif, yaitu bagaimana cara kita agar anak-anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya dengan melakukan disiplin positif. Nah, jadi materi yang telah dibawakan tadi
Ya, alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana itu disiplin positif yang selama ini kita sebagai guru melakukan disiplin positif, yaitu bertolak-belakan dengan apa yang telah kita dapat dengan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Erlin. Yang selama ini kita apabila anak tersebut melakukan pelanggaran, kita para guru melakukan kebijakan-kebijakan dengan melakukan semacam hukuman ringan lah. Nah, jadi dengan materi yang kita dapatkan tadi, nah kita dapat pencerahan sedikit tentang bagaimana cara mendisiplinkan murid itu agar anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, saya rasa cukup baik tadi materi yang telah disampaikan dan kami para guru telah mengerti apa yang telah disampaikan oleh Erlin. Saya rasa itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Iya. Sebelum Ibu Guru mulai pembelajaran, Ibu Guru mau tanya, siapa tadi yang bangun paginya lebih awal? Yang bangun paginya cepat? Bagus. Jadi siapa sekarang ini yang paling penting Ibu Guru mau tanya, siapa yang datang sekolah tadi tidak terlambat? Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Jadi sudah siap belajar hari ini? Oke. Seperti biasa sebelum belajar, mari Ibu Guru mau lakukan tepuk-tepuk dulu, ya. Masih ingat tepuk fokus kita? Ibu Guru mau kalian melakukannya itu dengan penuh semangat. Penuh apa? Ulangi, penuh apa? Oke, seperti semangat kalian. Mari kita mulai. Ibu Guru mau mulai dari tepuk fokus, ya. Ibu Guru mau dengar suaranya yang paling kencang, oke? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Bagus, luar biasa. Berarti sudah siap belajar. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru mau supaya pelajaran kita hari ini itu berjalan dengan lancar. Jadi Ibu Guru mau bekerja sama dengan kalian semuanya, anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng hari ini, ya. Karena sebentar lagi mau ulangan harian, mau ulangan umum kan? Ulangan sumatif. Jadi sebelum kita belajar, Ibu Guru mau semuanya bekerja sama, kasih masukan kepada Ibu Guru. Ibu Guru juga akan menerima apa yang kalian berikan kepada Ibu Guru. Yang pertama kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Membuat apa? Kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi anak-anak sekalian silakan membuat peraturannya sendiri pada saat mau belajar. Ibu Guru mau mulai 1. Kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati supaya pembelajaran kita kali ini tidak ada yang kacau balau, tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang lari kiri kanan, tidak ada yang putar-putar kayak orang menari-menari India. Ya, Ibu Guru mau buat kesepakatan buat kalian semuanya. Silakan ajukan satu persatu kesepakatan apa yang akan kalian sepakati pada saat belajar nanti tidak akan kalian langgar. Misal, Ibu Guru kasih contoh satu kesepakatannya. 1, pada saat kita belajar
tidak boleh ribut. Nah, itu satu kesepakatan. Disetujui apa tidak? Sepakat? Sepakat. Tidak boleh ribut. Berarti sepakati satu peraturan pada saat belajar tidak boleh ribut. Ingat itu ya, saya sepakati tidak boleh dilanggar ya. Satu, tidak boleh ribut. Siapa lagi yang mau kasih satu kesepakatan pada saat belajar? Silakan. Siapa lagi yang mau ngasih? Siapa? Ayo. Pada saat belajar mau apa? Ayo, langsung aja. Hah? Reza, pada saat belajar berdiri nak? Coba berdiri. Nah. Pada saat belajar jangan main-main. Pada saat belajar jangan main-main. Sepakat ini? Disetujui? Oke, pada saat belajar jangan main-main. Ada lagi kesepakatan yang lain yang mau disepakati pada saat belajar? Apa? Harus fokus. Oke, kata Jihan harus fokus. Disepakati tidak? Sepakat? Jadi sudah punya kesepakatan ya. Yang pertama, pada saat belajar tidak boleh ribut. Yang kedua, pada saat belajar dari Reza jangan main-main. Yang ketiga dari Jihan harus fokus. Ada lagi harus fokus. Ada lagi yang menambahkan kesepakatan kita kali ini? Supaya kalian ingat. Oh, pada saat belajar tidak begini, tidak begini. Apa? Ada lagi kita? Oke, Alia. Saat belajar tidak boleh keluar masuk. Berarti kalau mau keluar mungkin izin pipis harus izin kepada guru. Ada 4 kesepakatan. Sepakat ini? Oke, pada saat belajar tidak boleh keluar masuk. Ada lagi yang mau tambahkan? Kesepakatannya? Sebelum kita mulai pelajaran, ada? Yang pertama tadi, pada saat belajar tidak boleh ribut. Yang kedua, kesepakatan dari Reza, pada saat belajar jangan main-main. Sepakat kan? Ini kalau sudah sepakati jangan kita langgar, harus kita lakukan. Yang ketiga dari Jihan, pada saat belajar kita harus fokus. Jadi kita harus fokus pada saat belajar. Dan yang keempat tadi dari Alia, pada saat belajar kita tidak boleh keluar masuk. Berarti kalau ada yang sementara belajar tiba-tiba ada yang mau keluar atau izin keluar sebentar atau izin buang ludah atau izin buang air kecil harus diizinin. Ada lagi yang mau tambahkan kesepakatan rasa? Disepakati tadi keempat ini yang lima ini? Sepakat tidak? Jangan ribut, jangan main-main, fokus, tidak boleh keluar masuk. Itu yang kita sepakati tadi ya. Kemudian ada lagi yang mau tambahkan? Ada tidak? Apa deh? Ayo kita sepakati itu. Iya, jangan mengganggu teman yang lagi sepakat ini. Oke, cukup ya? Cukup kira-kira kesepakatan kelas yang kita buat hari ini sebelum belajar. Yang pertama tadi apa? Jangan ribut. Yang kedua, jangan main-main pada saat belajar. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, tidak keluar. Yang kelima, jangan mengganggu teman pada saat belajar. Ini yang harus disepakati ya. Jadi sebelum kita kelas pembelajaran kita kali ini, kita harus mengikuti peraturan yang sudah kita buat sendiri. Ya, sudah tahu peraturan itu siapa tadi yang buat peraturan? Kalian sendiri kan? Jadi kalau sudah dibuat peraturannya, usahakan supaya tidak dilanggar. Bagus Hafiz. Kalau sudah buat peraturan sendiri, berarti kita tanamkan dalam diri kita bahwa peraturan yang kita buat tidak boleh kita langgar. Peraturan yang kita buat harus kita ikuti. Siapa yang buat peraturan tadi? Kalian sendiri. Jadi yang harus mengikutinya adalah kalau menyimpang atau melanggar dari peraturan tersebut, berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita. Ya,
Apa yang kita yakini dalam kelas? Yang pertama dalam belajar keyakinan kelasnya apa? Harus disiplin dalam belajar. Alasan belajar kita harus disiplin, teman. Ya. Kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Kita dalam belajar harus saling bertanggung jawab. Mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Kemudian tadi, siapa bilang tadi jangan mengganggu teman pada saat belajar? Ali, itu kesepakatannya. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Berarti kalau kita mengganggu teman kita pada saat belajar, keyakinan kelas yang kita langgar adalah menghormati orang lain. Jadi kita tidak menghormati teman kita seperti itu. Kemudian jangan ribut, fokus, apalagi jangan main-main pada saat belajar. Itu keyakinan kelas yang kita ikuti adalah disiplin serta tanggung jawab. Jadi dari 5 peraturan kesepakatan kelas yang kita buat, ada 3 keyakinan kelas yang kita yakini. Yang pertama disiplin, kedua tanggung jawab, dan yang ketiga menghormati orang lain. Oke, jadi peraturan yang sudah kalian buat, peraturan itu pula yang harus kita ikuti. Paham semuanya? Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putri. Saya siswa kelas 5 SD 2 Labuan. Saya sangat senang sekali karena tadi sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru membuat kesepakatan kelas bersama kami. Kami membuat kesepakatan kelas sendiri, dan ini adalah hal baru saya dapatkan kelas yang telah kami buat. Kami